Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Bapak dosen. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis dari penelitian eksperimen yang mungkin akan muncul dalam setiap judul-judul yang sudah saya tulis. Sebelum saya melakukan pembahasan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Ediandika. Saya absen satu dari kelas E mahasiswa S2 Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pertama saya akan membahas tentang analisis ANAPA satu jalur. Adapun judul penelitian yang menggunakan analisis ANAPA satu jalur yaitu pengaruh model pembelajaran PBL, PGBL, dan inquiry terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA SD Negeri 6 Tapak Siring. Dan dari judul ini kita dapatkan variabel-variabelnya. Yang pertama yaitu kita buat A1 yaitu sebagai model pembelajaran PBL, A2 model pembelajaran Project Based Learning atau PGBL, yang ketiga model pembelajaran inquiry, dan Y adalah hasil belajar. Nah, dari variabel-variabel yang sudah dibuat, dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar IPA siswa SD Negeri 6 Tempat Siring? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Project Based Learning atau PGBL terhadap hasil belajar IPA siswa SD Negeri 6 Tempat Siring? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa SDN 6 Tampak Siring? Itu adalah analisis ANAPA satu jalur dari judul penelitian yang sudah saya buat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang uh, penelitian yang analisisnya menggunakan ANAPA dua jalur by level atau ANAPA dua jalur yang uh, ada variabel moderatornya yang nanti ada tingkatannya. Biasanya di sini tinggi rendah seperti itu. Nah, judul penelitian yang saya tulis di sini adalah judul penelitian yang nantinya saya usulkan untuk menjadi judul tesis saya, yaitu pengaruh model pembelajaran project based learning berbasis budaya lokal Tampak Siring terhadap hasil belajar bahasa Indonesia ditinjau dari motivasi berprestasi siswa kelas 5 di SD Negeri Gugus 2 Tampak Siring tahun pelajaran 2023-2024. Nah, dari judul ini diambil variabel-variabel atau ditulis variabel, yaitu yang pertama, A1 itu adalah model pembelajaran PGBL yang berbasis budaya lokal Tampak Siring, A2-nya adalah pembelajaran konvensional, B1-nya adalah motivasi berprestasi tinggi, dan B2-nya adalah motivasi berprestasi rendah. Nah, dari ini saya buatkan tabel pengaruh-pengaruhnya seperti pada tabel ini. Nah, dari variabel yang sudah saya buat, dapat kita rumuskan rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti model pembelajaran Project Based Learning berbasis budaya lokal Tampak Siring dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional di SD Negeri Gugus 2 Tampak Siring? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran Project Based Learning berbasis budaya lokal Tampak Siring dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Gugus 2 Tampak Siring? Yang ketiga, pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti model pembelajaran Project Based Learning berbasis budaya lokal Tampak Siring dengan siswa yang mengikuti dengan model pembelajaran konvensional di SD Negeri 2 Gugus 2 Tampak Siring? Dan yang terakhir, pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti model pembelajaran Project Based Learning berbasis budaya lokal Tampak Siring dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional di SD Negeri Gugus 2 Tampak Siring? Nah, itu adalah rumusan masalah yang dapat dibuat dari judul yang saya buat dengan menggunakan analisis ANAPA dua jalur by level.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang ANAFA 2 jalur, tapi tidak by level. Nah, di sini judul yang saya angkat yaitu pengaruh model pembelajaran project based learning dan media pembelajaran terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Gugus 2 Tempat Siring tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di sini variabel-variabel yang dimunculkan yaitu yang pertama A1 itu kita sebut sebagai uh, pembelajaran project based learning. Yang kedua adalah pembelajaran konvensional. B1-nya adalah menggunakan media Canva, B2-nya menggunakan media majalah, dan Y adalah hasil belajar. Nah, dari variabel-variabel yang sudah dimunculkan, itu dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran project based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di SD Negeri Gugus 2 Tempat Siring. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang menggunakan media Canva dengan siswa yang menggunakan media majalah di SD Negeri Gugus 2 Tempat Siring. Rumus masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh interaksi antara siswa yang mengikuti model pembelajaran dengan media pembelajaran terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di SD Negeri 2 Gugus Tempat Siring. Yang keempat, apakah ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia yang menggunakan media Canva pada siswa yang mengikuti model pembelajaran project based learning dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kelima, apakah ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia yang menggunakan media majalah pada siswa yang mengikuti pembelajaran project based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh interaksi antara siswa yang menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di SD Negeri Gugus 2 Tempat Siring. Yang ketujuh, pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, apakah terdapat perbedaan hasil belajar dengan siswa yang dibelajarkan dengan media Canva dan media majalah. Yang kedelapan, pada siswa yang mengikuti pembelajaran model pembelajaran konvensional, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan media Canva dan media majalah. Nah, dari ANAFA 2 jalur tidak by level, dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebanyak 8 rumusan masalah. Baik, saya lanjutkan menjelaskan tentang ANAKOFA 1 jalur. Untuk analisis penelitian dengan menggunakan ANAKOFA 1 jalur, itu judul yang saya angkat yaitu pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa pada materi puisi siswa kelas 5 SD Negeri 6 Tempat Siring dengan mengontrol bakat ilmiah siswa. Nah, dari judul ini dapat dirumuskan variabel-variabel. Yang pertama, variabel A1 itu adalah model pembelajaran problem based learning. A2 adalah model pembelajaran konvensional. Y itu kita sebut sebagai hasil belajar siswa pada materi puisi. Dan X itu adalah bakat ilmiah siswa. Nah, dari variabel-variabel yang sudah dibuat, dapat dirumuskan 3 rumusan masalah pada analisis ANAKOFA 1 jalur. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa kelas 5 SD N6 Tempat Siring pada siswa yang mengikuti model pembelajaran problem based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa kelas 5 SDN 6 Tempat Siring pada siswa yang mengikuti model pembelajaran problem based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional dengan mengontrol bakat ilmiah siswa. Dan yang ketiga, apakah terdapat kontribusi bakat ilmiah siswa dengan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa kelas 5 SDN 6 Tampak Siring. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang ANAKOFA 2 jalur by level. Adapun judul yang diangkat pada analisis ini saya tulis yaitu
pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa kelas 5 SD Negeri 6 Tapak Siring setelah mengontrol bakat ilmiah siswa ditinjau dari motivasi berprestasi siswa. Dari judul ini dijabarkan variabel-variabel dalam penelitian. Yang pertama, A1 itu adalah model pembelajaran problem-based learning, A2 adalah model pembelajaran konvensional, Y adalah hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi, X bakat ilmiah siswa, B1 motivasi berprestasi tinggi, B2 motivasi berprestasi rendah dari siswa. Dari variabel yang sudah dijabarkan dan juga dibuatkan dalam bentuk tabel, dapat dirumuskan rumusan masalah sebanyak 8 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SD 6 Tapak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah terdapat interaksi model pembelajaran dan motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SD Negeri 6 Tapak Siring? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi pada siswa SD 6 Tapak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SD N6 Tapak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah? Yang kelima, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tapak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang keenam, apakah terdapat interaksi model pembelajaran dan motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tapak Siring setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SD 6 Tapak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang kedelapan, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tapak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Nah, itu adalah rumusan masalah yang dapat dibuat dari analisis ANACOVA 2 jalur by level dengan judul yang sudah saya tulis. Berikutnya, kita akan membahas tentang ANACOVA 2 jalur tidak by level. Nah, jika tadi pada ANACOVA 2 jalur by level, itu kita menggunakan motivasi berprestasi. Di sana dapat kita tentukan ada motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah. Tapi pada ANACOVA 2 jalur tidak by level, kita menggunakan media pembelajaran inovatif. Nah, dengan judul yang saya tulis yaitu pengaruh model pembelajaran problem-based learning dan media pembelajaran inovatif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi setelah mengontrol bakat ilmiah siswa SD Negeri 6 Tapak Siring. Setelah judul dibuat, kita jabarkan dalam bentuk variabel-variabel yang nantinya akan dirumuskan dalam rumusan masalah yang dapat dibuat. Adapun variabelnya, satu kita sebut dia sebagai model pembelajaran problem-based learning, A2-nya adalah model pembelajaran konvensional, Y adalah hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi, X adalah bakat ilmiah, B1 media Canva, dan B2 adalah media YouTube.
Nah, dari variabel ini kita rumuskan rumusan masalah sebanyak 9 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SD 6 Tampak Siring yang mengikuti pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tampak Siring yang menggunakan media Canva dengan siswa yang menggunakan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi model pembelajaran dan media pembelajaran inovatif siswa terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tampak Siring setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tampak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang menggunakan media Canva setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang kelima, rumusan masalah yang dapat dibuat yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tampak Siring yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang menggunakan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. 6. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDM 6 Tampak Siring yang menggunakan media Canva dengan siswa yang menggunakan media YouTube pada siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran problem-based learning setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Berikutnya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tampak Siring pada siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media Canva dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional dan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang kesembilan, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi siswa SDN 6 Tampak Siring pada siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media YouTube dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional dan media Canva setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Nah, itulah 9 rumusan masalah yang dapat dibuat dari analisis ANAKOVA 2 jalur tidak by level dengan judul yang sudah saya tulis. Berikutnya, kita akan membahas tentang analisis MANOPA 1 jalur. Nah, MANOPA 1 jalur itu judul penelitian atau contoh judul penelitian yang saya tulis yaitu pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap prestasi siswa dan motivasi berprestasi siswa SDN 6 Tampak Siring. Dari judul ini dapat dijabarkan variabel-variabel yang dapat kita buat. Yang pertama, A1 itu adalah model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, A2, model pembelajaran konvensional. Y1 itu adalah prestasi siswa. Y2 adalah motivasi berprestasi siswa. Dari variabel-variabel yang sudah dibuat, kita dapat merumuskan rumusan masalah, yaitu 3 rumusan masalah dari analisis MANOPA 1 jalur. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan motivasi berprestasi antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar dan motivasi berprestasi antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? Nah, itulah 3 rumusan masalah yang dapat dianalisis menggunakan MANOPA 1 jalur dari judul yang saya contohkan di tabel.
Yang kedua, kita akan membahas tentang MANOVA 2 jalur bi-level. Judul yang diangkat dalam contoh di sini adalah pengaruh model pembelajaran problem-based learning dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. Dari judul itu, kita jabarkan dalam variabel-variabel agar lebih memudahkan merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, A1 itu adalah model pembelajaran problem-based learning. A2 adalah model pembelajaran konvensional. Y adalah prestasi belajar siswa. X adalah bakat ilmiah dari siswa. B1 motivasi berprestasi tinggi, B2 motivasi berprestasi rendah. Dari judul ini dan variabel-variabel yang sudah dijabarkan, kita dapat merumuskan rumusan masalah sebanyak 9 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa? Yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran model konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti pembelajaran problem-based learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa yang motivasi berprestasinya rendah? Yang kelima, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti pembelajaran model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang keenam, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti pembelajaran model problem-based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi? Yang ke-8, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah setelah mengontrol bakat ilmiah dari siswa? Yang ke-9, apakah terdapat pengaruh kontribusi bakat ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa? Nah, itulah 9 rumusan masalah yang bisa kita buat dari analisis MANOVA 2 jalur bi-level. Berikutnya, analisis yang terakhir adalah analisis MANOVA 2 jalur tidak bi-level. Contoh judul penelitian yang menggunakan analisis MANOVA 2 jalur tidak bi-level yaitu pengaruh model pembelajaran problem-based learning dan media inovatif siswa. Media inovatif terhadap prestasi belajar siswa setelah mengontrol bakat ilmiahnya. Nah, dari sini variabel yang dapat dijabarkan yaitu A1 yaitu model pembelajaran problem-based learning, A2 pembelajaran konvensional, Y adalah prestasi belajar siswa, X adalah bakat ilmiah, B1 kita menggunakan media Canva, B2 kita menggunakan media YouTube. Dan dapat dijabarkan rumusan masalah sebanyak 9 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang menggunakan media Canva dengan siswa yang menggunakan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan media pembelajaran inovatif siswa terhadap prestasi belajar siswa? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran problem-based learning dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan di mana siswa pada hal ini menggunakan pembelajaran media Canva setelah mengontrol bakat ilmiahnya. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti pembelajaran problem-based learning
dengan konvensional, para siswa menggunakan media YouTube setelah bakat ilmiah siswa dikontrol. Yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar yang menggunakan media Canva dengan siswa yang menggunakan media YouTube? Pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. Yang kedelapan, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media Canva dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional dan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media YouTube dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dan media Canva setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. Baik, itulah rumusan masalah yang dapat kita buat dengan menggunakan analisis MANOVA 2 jalur tidak bilateral. Sekian penjelasan analisis statistik dari penelitian eksperimen yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah penyebutan dalam penjelasan saya tadi, saya memohon maaf dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.